Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema khawatir dan gelisah. Khawatir dan gelisah. Orang-orang yang khawatir dan gelisah serta tertekan akan apa yang bakal terjadi di masa depan yang belum tentu terjadi, saudaraku. Mereka biasanya lupa mengurus masa kini yang sesungguhnya lebih penting untuk dihidupi. Firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku, kekhawatiran dan kegelisahan meliputi sekian banyak masalah yang diakibatkan oleh perasaan takut yang tak mendasar, saudara. Orang yang khawatir dan gelisah ditandai dengan kekhawatiran dan kegelisahan tentang segala macam hal yang berkecambuk dalam pikiran dan hatinya. Mereka seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang kecil yang sesungguhnya tidak berarti, tetapi mereka membesar-besarkannya sehingga tanpa disadari masalah kecil itu membuat seperti sebuah bola salju yang kecil dan lama-lama membesar, menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan yang sangat mengganggu dan bahkan dapat menghancurkan hidupnya, saudara. Mazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan, saudara. Orang-orang yang khawatir dan gelisah, bila tidak menyerahkan tekanan jiwanya, tekanan hidupnya dengan berharap kepada pertolongan Allah, akan sangat menderita. Selain jiwanya yang tertekan, mereka juga akan menderita kesulitan secara jasmani, saudara. Seperti gugup, sulit tidur, sakit kepala atau migrain yang terus menerus, saudara. Sulit bernafas, berkeringat yang berlebihan dan sebagainya, saudara. Dan bila kita terus berlangsung, saudara, ketidakmampuan kita melepaskan diri dari kekhawatiran ini dan kegelisahan ini, saudara, dapat membawa orang-orang tertentu kepada konsekuensi yang lebih serius, saudara. Ini harus hati-hati kepada konsekuensi yang lebih serius, seperti depresi, saudara. Depresi, bahkan gangguan mental, saudara, gangguan jiwa. Bila kita mengalami hal ini, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Kalau ada dosa, akui dosa-dosa kita, kelemahan kita. Jangan keraskan hati. Serahkan semua kekhawatiran kita, kegelisahan kita secara jujur, saudara. Terbuka kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Percayalah pada Tuhan Yesus. Pelajari firman-Nya lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita ditolong. Dan jangan lupa libatkan juga diri kita di gereja, dalam pelayanan di gereja, memuji Tuhan di gereja, supaya kita mendapatkan, saudara, berkat pertolongan dari Tuhan. Dan dalam Matius 6, saudara, ayat 33 sampai 34, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, manusia akan selalu diserang oleh kekhawatiran dan kegelisahan setiap hari. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, tapi kita jangan khawatir. Kemudian ditambah lagi dengan tekanan-tekanan hidup, saudara, di zaman modern ini. Dan juga sudah kita mengalami pandemi COVID-19. Ini dapat memperberat masalah-masalah itu.
Mungkin kita pun pada saat ini sedang menghadapi begitu banyak masalah. Karena itu saudara, kekhawatiran dan kegelisahan menekan kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Saudaraku, bawalah dan serahkan semuanya pada Tuhan Yesus dengan iman. Katakan saudara, Tuhan, aku mau belajar hidup sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan Yesus setiap hari. Aku mau diisi hatiku, pikiranku oleh kebenaran firman-Mu, sehingga segala kekhawatiran dan kegelisahan hidupku semuanya tersingkir dan digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berdoalah seperti itu, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan kita mau melakukan langkah iman, langkah iman seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, saudara, mengikut Tuhan Yesus dan mempelajari firman-Nya dengan segenap hati dan terlibat dalam pelayanan gereja, dalam persekutuan gereja, saudara. Persekutuan dengan saudara seiman di gereja, firman Tuhan yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh membentuk hidup kita, saudara. Watak kita, karakter kita. Kita akan mempunyai iman yang terus bertumbuh dan bertumbuh semakin kuat. Mental kita semakin kuat, karakter kita semakin kuat. Ini akan membuat kekhawatiran dan kegelisahan saudara tersingkir. Percayalah saudara. Amin ya, amin ya. Mazmur 34 ayat yang kelima berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kekhawatiranku pastinya saudara, kegelisahanku itu semua dilepaskan saudara, karena kita mencari Tuhan. Amin. Marilah kita mencari Tuhan saudara. Pegang kebenaran firman Tuhan. Kegelisahan, kekhawatiran akan diganti dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran dan kegelisahan kami kepada Engkau. Engkaulah penolong, Engkaulah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.